Selamat datang saya ucapkan di channel yang mengulas tentang hewan rumahan, terutama budidaya ikan. Para sobat biodiversity, pada konten kali ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana dan kenapa ikan nila menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak dipelihara serta dibudidayakan di rumah atau di sekitar lingkungan kita, sobat ya, baik di daerah dekat rumah makan atau mungkin juga menghias di kolam-kolam kita, kemudian juga menjadi faktor salah satu penghasil nilai ekonomi, karena ikan nila selain baik untuk konsumsi juga secara warna dan tekstur memiliki corak bentuk warna yang beraneka ragam, mulai dari warna hitam, ada yang warna putih albino, merah bercorak ada putihnya, kemudian juga loreng-loreng, sehingga ikan nila ini juga dapat menggantikan mereka-mereka yang senang ikan koi. Ikan koi adalah ikan yang memiliki nilai daya tarik, sobat, namun pemeliharaannya cukup sulit dan tidak mudah. Disinilah ikan nila dapat menggantikan, mensubstitusikan fungsi tersebut, karena ikan nila juga memiliki warna, corak, tekstur beraneka ragam, dari warna hitam, warna albino, kuning, merah, hingga yang bercampuran atau loreng. Di sisi lain, ikan nila juga memiliki nilai konsumsi atau nilai gizi yang juga bisa menggantikan ikan kakap, baik kakap merah ataupun kakap putih, sobat. Ikan nila ikan air tawar, sementara kakap adalah ikan air laut. Namun secara bentuk kemudian besarnya pun ya, nilai ekonomi dan rasanya juga bisa menggantikan, karena kalau ikan kakap kita perlu usaha menangkapnya di laut, sementara ikan nila kita cukup budidaya di daratan. Itu adalah salah satu kelebihan manfaat daripada ikan nila. Untuk pembibitannya juga, sobat ya, dari kecil ikan nila juga sangat gampang, karena ikan nila dapat memijah sendiri, beranak sendiri, hingga dari kecil sampai dewasa kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan atau membantu proses pemijahan atau proses kawinnya, sobat ya. Kawin hingga bertelur sampai beranak seperti dalam video itu ya. Dari kecil sudah memiliki bentuk dan macam-macam variasi warna, sobat, sehingga ikan nila sudah memiliki manfaat atau memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya yang kebetulan biasanya seragam. Kalau warna hitam semua begitu. Sobat biodiversity, bagi yang tertarik atau ingin memelihara budidaya ikan nila baik sebagai hobi ataupun untuk konsumsi pribadi, maka hal yang perlu dilakukan adalah niat. Ya, niat adalah keinginan kuat untuk memelihara budidaya ikan nila, sobat ya. Jadi ikan nila ini termasuk ikan yang gampang dalam dibudidaya. Tidak sulit ikan koi atau sesulit ikan gurami ya. Gurami itu pada saat kecil masih sangat sulit dan rentan terjadinya kematian, sobat. Nah, tidak begitu dengan ikan nila. Ikan nila sudah dari kecil sudah bisa beradaptasi, apalagi sudah besar sebagaimana dalam video itu, sobat ya.
maka adaptasinya sudah sangat gampang, walaupun sudah terjadi perubahan beberapa jenis air. Untuk ikan yang lain kita perlu hati-hati sobat. Nah seperti itu sobat Birbosity, bisa diperhatikan bahwasanya daya tarik daripada ikan nila ini adalah memiliki corak, bentuk, tekstur yang bermacam-macam, sehingga juga secara mata, kasat mata memiliki fungsi untuk daya tarik bisa menyenangkan bagi mereka yang melihat, terutama ketika kita ngasih pakan ya, seperti itu. Sementara warnanya pun juga membuat kita tidak gampang bosan ya, dan berbeda dengan jenis ikan yang satu warna. Nah makanya di sini saya sarankan jika memelihara budi ikan nila, berilah atau budidayakanlah jenis ikan yang bermacam-macam warnanya, karena disitu akan menghasilkan peranakan atau menghasilkan bibit atau menghasilkan keturunan yang nantinya akan bermacam-macam pula jenisnya ya. Ikan nila bisa dibudidaya dengan sistem bioflok sobat ya. Jadi sistem ini dengan kolam terpal bundar ya, dengan anggaran yang cukup murah, diameter 3 meter, bisa perlu kolam terpal ini sekitar 1 juta sampai 1,5 juta untuk dibuatnya ya. Kemudian tergantung apakah di situ penyediaan airnya banyak apa cukup. Jika termasuk daerah yang cukup kering atau kesulitan air, maka perbanyak aerotor ya, perbanyak gelembung-gelembung yang menghasilkan oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk percepatan dari ikan nila. Jika tidak menggunakan aerotor atau gelembung-gelembung ya, maka pertumbuhannya sedikit terhambat sobat. Nah, namun untuk mengidentifikasi apakah terjadi perlambatan dengan pertumbuhannya atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tingkat makan atau kegesitannya. Nah bisa diperhatikan sobat, ketika kita kasih makan di sana, reaksi terhadap ketika makan cukup sangat cepat, berarti di sana kandungan oksigennya cukup, kemudian kesehatan daripada ikan nilainya juga cukup. Ini akan mempercepat proses pertumbuhannya dibandingkan ikan nila yang cenderung ketika dikasih juga banyak diam atau makannya lemah atau tidak gesit. Ini akan menghambat proses pertumbuhannya. Salah satu tipsnya yaitu dengan sering mengganti air atau menambah kadar garam jika sering terkena hujan ya. Sobat jangan khawatir, ikan nila walaupun terkena hujan juga gampang dan mudah adaptasi. Hanya kita harus tahu bagaimana pola kegesitannya, apakah perlu dikasih garam atau campuran biotik supaya tetap sehat. Itu saja sobat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.